ketinggian kan? Enggak ya. Yakin tak ketinggiannya? Beneran ketinggian. Itu tadi bener. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Ia limpahkan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita semua masih dapat berkumpul di masjid pesantren Tahfidz Cahaya Quran yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Santri-santri sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Kalian pernah enggak dalam situasi kesulitan, dalam situasi membutuhkan bantuan? Pasti pernah, di mana kita semua merasakan situasi, kondisi, kejadian yang sulit, yang menyulitkan kita, yang memberatkan kita, yang membuat kepala kita itu sampai sakit, badan kita sampai lelah, hati kita sampai sesak karena sulitnya situasi yang kita hadapi. Maka tentu ketika kita menghadapi situasi yang sulit itu, maka kita mengharapkan adanya kemudahan. Kita mengharapkan adanya bantuan, adanya pertolongan. Maka salah satu cara untuk kita mendapatkan pertolongan tersebut adalah dengan memberikan pertolongan. Lah kan kita yang lagi butuh ditolong, kok malah kita yang menolong? Gimana sih? Seharusnya kita yang ditolong, bukan kita yang menolong. Itu karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wallahu fi aunil abadi maka nal abadu fi auni akhihi. Wallahu fi aunil abadi maka nal abadu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi
akhirnya kan masuk. Akhirnya kan kita bisa menalak dengan pikiran kita. Oh iya, benar. Kita ini di dunia telah diperintahkan oleh Allah berbuat baik, untuk tolong menolong, di mana Allah Subhanahu wa taala juga telah bersabda di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling menolong di dalam dosa dan permusuhan. Nah, jadi kita itu memang telah diperintahkan untuk berbuat baik, telah diperintahkan untuk menolong sesama saudara kita. Para ulama menjelaskan, menolong di sini cakupannya sangat luas. Cakupannya sangat luas. Paling tidak kalau kita mau mengatakan ada dua macam pertolongan yang bisa kita berikan kepada saudara kita. Ada dua macam. Yang pertama, menolong dalam hal duniawi. Menolong dalam hal duniawi. Apa saja hal duniawi itu? Kebutuhan pokok, pangan, sandang, papan. Kebutuhan makanan, saudara kita kelaparan, kita bagikan makanan. Teman kita nggak punya uang jajan, kita bagikan uang jajan. Kita melihat ada orang yang kesusahan misalkan tetangga kita, maka kita bantu juga. Kadang itu kan mungkin kita itu punya barang-barang yang gak kepake, misalnya kayak kasur yang udah gak kepake, atau apa baju. Nah, itu barang-barang yang gak kepake itu bisa saja sangat dibutuhkan oleh saudara kita. Maka daripada ditinggal di rumah, menuhin rumah, bisa kita kasih ke saudara kita, membantu. Nah, itu pertama dengan makanan, juga dengan pakaian, sama saja dengan pakaian. Kemudian dengan rumah. Rumah ini maksudnya bahasa lainnya itu memberikan tempat perlindungan dari terik matahari. Jadi nggak mesti juga kita membelikan rumah ya, rumah kan mahal juga. Kita beli rumah untuk diri sendiri pun kan susah. Nah, misalkan kita membantulah, mungkin memasukkan mereka ke tempat penampungan, mungkin ada penampungan apa? Yang menampung itu kan biasanya ada. Menampung orang-orang yang sulit, orang-orang, bahkan ada yang menampung orang-orang gila. Macam-macam, memberikan mereka tempat untuk bernaung, tempat untuk berteduh. Nah, kemudian selain 3 kebutuhan pokok itu, bisa juga kita membantu mencarikan pekerjaan. Pekerjaan ini kan pokok. Kalau nggak ada kerja, bingung juga gimana mau menjalankan hidup. Dan yang terakhir itu tadi disebutkan itu ada 5. Mencari pekerjaan, kayaknya sudah 4 saja mencari pekerjaan. Sisanya intinya bantuan duniawi lainnya lah, kita bisa pikirkan sendiri. Kemudian yang kedua, bantuan yang kedua adalah bantuan akhirat atau agama. Bantuan akhirat atau agama. Nah, ini kalau para ulama sebutkan tadi, bisa dengan kita memberikan ilmu kepada orang lain, seperti mengajarkan Al-Quran. Nah, ini biasanya yang santri harus bisa,
Karena masyarakat kita itu masih sangat banyak sekali full yang ngaji itu masih sulit. Abatasa aja masih belum paham itu apa. Masih banyak. Nah, sehingga kita sebagai santri ini punya misi utama juga untuk mengajarkan ilmu agama. Dan yang paling dasar itu ngaji. Ngajarkan Al-Quran, kemudian ngajarkan sunnah, dan mengajarkan ilmu-ilmu agama yang lainnya. Kemudian selain mengajarkan ilmu, kita juga mengajak kepada untuk bertaubat. Kita mengajak untuk bertaubat. Jadi untuk bertaubat ya. Ini sebenarnya saling berkaitan ya. Kalau kita mau praktekkannya, nanti akan saling tinjis satu persatu. Kita mengajak untuk bertaubat, kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu kita mengajak ke perbuatan yang baik, ke perbuatan kebajikan, mengajak untuk berbuat kebajikan, berbuat kebaikan. Suruh sholat, ngajak ngaji, ngajak zakat, dan lain-lain. Kemudian kita mengajak untuk meninggalkan maksiat. Kita mengajak untuk meninggalkan maksiat atau mencegah dia berbuat maksiat. Mencegah dia berbuat maksiat. Kemudian ada lagi itu mendoakan. Kita mendoakan saudara kita. Mendoakan kebaikan untuknya, mendoakan kemudahan, kelancaran rezekinya, dan lain-lain. Kemudian membantu mujahidin. Nah, ini udah lingkupnya luas banget nih ya, membantu mujahidin. Karena mujahidin itu sedang berjuang untuk menegakkan agama ini, menegakkan agama Islam. Dan yang terakhir, membantu mencarikan jodoh yang solih dan solihah. Nah, jadi yang belum punya jodoh itu bisa kita bantu dengan mencarikan. Bisa dibantu dengan mencarikan. Carikan jodoh yang solih atau carikan jodoh yang solihah. Karena dengan bertemu jodoh akhirnya menikah, maka akan sempurna agamanya seseorang. Itu dia, penting, termasuk di dalam membantu dalam urusan akhirat. Kemudian terakhir, itu dia santri sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita membantu dalam hal duniawi, kemudian membantu dalam hal akhirat. Tetapi para ulama menegaskan Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita karena bantuan kita kepada saudara kita dengan satu syarat. Dengan satu syarat. Apa itu? Membantu dalam hal kebaikan. Bukan kemaksiatan sebagaimana di ayat yang Al-Maidah ayat 2 tadi. Kalau kita membantu dalam kemaksiatan, wah, saya udah bantu teman saya ini. Akhirnya teman saya bisa keluar pondok udah ketahuan. Nah, misalkan memang bantu teman, tapi bantunya dalam hal yang tidak baik. Nah, maka kalau kayak gitu bukannya dapat pertolongan, tetapi malah mendapatkan dosa. Mendapatkan balasan. Jadi itu dia santri-santri sekalian, maka apabila kita sedang dalam kondisi kesusahan, sedang ditimpa kesulitan, dan kita menginginkan bantuan akan kesulitan tersebut, maka marilah kita sama-sama memperbanyak bantuan kita, memperbanyak pertolongan kita kepada saudara-saudara kita di sekitar kita semua. Mungkin hanya ini sedikit yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga dengan penyampaian ini dapat Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita. Amin amin ya rabbal alamin.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.